Ya, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah shodri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua, seluruh sahabat Tani Cerdas PTBes yang sama-sama sedang meluangkan waktu ya di tengah kesibukan masing-masing. Tentunya bisa hadir di acara Zoom training di pekan terakhir hari Jumat bertepatan dengan 9 Mei 2025 ya. Insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan materi tentang standar operasi prosedur base farming ya. Jadi kombinasi seluruh produk base farming yang akan kita berikan rekomendasinya tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian perkebunan juga mengedepankan konsep efisiensi biaya ya. Nah, kalau ada pertanyaan dari mana sisi efisiensi biayanya kan ada penambahan produk. Nah, inilah keunggulan produk based farming ya. Jadi tujuan adanya kombinasi di dalam pengaplikasian salah satu komoditas ya, pencampuran antara satu produk satu dengan yang lainnya, itu memiliki tujuan utamanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ideal untuk setiap komoditas tanaman. Itu yang paling penting dulu. Yang kedua, ya, kalau kita mengkombinasikan antara satu dengan yang lainnya itu sudah dipastikan meskipun ada penambahan produk, tapi kita tidak lagi membeli produk dari luar, ya. Seperti aplikasi eco farming tunggal, itu ada 250% sampai 50% penggunaan NPK dari luar. Nah, sekarang nanti kita arahkan penggunaannya dengan melakukan produk based farming lainnya. Namun untuk saat ini acara ini Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Alangkah baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah, menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Alhamdulillah ya. Baik. Ya, Bapak Ibu semua, saya akan buka slide dulu seperti biasa ya, supaya setiap mitra PTBes ada gambaran mengenai apa yang akan saya sampaikan ya. Di sini saya akan coba membuka slide ya, slide yang insya Allah bisa menambah ya. eh, Ya, saya ini dulu slide-nya supaya bisa tampil ya. Ini ya. Ya, mudah-mudahan tampil ya. Kalau tampil saya lanjutkan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, eh, hal yang paling utama ketika kita mau memprospek ataupun mau mengenalkan produk best farming kepada para petani, kepada calon mitra atau siapapun saja, yang paling penting adalah kita bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya mengenai produk knowledge based farming itu sendiri ya. Nah, dari sini kita nanti bisa memberikan gambaran buat para petani, oh ternyata produk nutrisi atau pupuk ini bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perkebunan gitu ya. Ya, saya cek dulu nih, karena di sini ada loading. Nah, kemudian di sini, ya, izin dulu sebentar, saya ini dulu ya, saya cek dulu di perangkat yang lain. Oh, tampil ya. Oke, ya, saya lanjutkan. Ya, Bapak Ibu semua, ya, jadi materi yang paling mendasar ketika kita mau memperkenalkan produk based farming itu adalah pengenalan produk based farming itu sendiri atau yang kita sebut dengan product knowledge. Yang kedua, cara aplikasi. Yang ketiga, analisis biaya. Yang keempat, yang kelima, bolehlah kita berikan testimoni dan bagaimana caranya kita meyakinkan para petani supaya menggunakan produk based farming ini. Ya, jadi makanya di sini judulnya setiap ada Zoom training, saya akan memberikan judul yaitu strategi meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perkebunan dengan menggunakan ya strategi produksi pertanian based farming.
Jadi produk based farming ini ya sudah ada 9 varian produk ya, masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kandungan tersendiri. Nah, kalau dikombinasi seperti apa hasilnya dahsyat. Karena itu kita akan mengarahkan edukasi ini yaitu tujuannya bagaimana setiap mitra PTBS ya nanti ke depannya mendampingi para petani itu betul-betul bisa meningkatkan hasil ya, produktivitas pertanian dan perkebunan itu sendiri. Oke. Nah, Bapak dan Ibu yang baru bergabung di PTBS atau yang baru mengenal saya, ya alhamdulillah saya di PTBS ini sama ya mitra juga. Dulu akarnya sebagai mitra ya, kemudian ada rekrutmen konsultan pertanian. Alhamdulillah saya sampai sekarang masih diberikan amanah, masih diberikan tugas oleh perusahaan untuk terus mendampingi Bapak dan Ibu semua ya, terutama di dalam eh, memberikan pencerahan produk based farming kepada seluruh mitra PTBS ya. Kemudian edifikasi saya dari dulu tidak pernah berubah sebagai partisipan terpadu ya, konsultan produk pertanian based corporation. Dulu terkenal sebagai konsultan eco farming karena produknya cuma satu, sekarang ada 9 varian produk based farming ya. Nah, itu yang harus kita pahami semua. Nah, kemudian Bapak Ibu semua apa namanya? Konsep sustainability yang semalam saya bahas pun ya mengenai ini ya, ini artinya bahwa PTBS sedang menjalankan konsep ilahiyah. Apa yang diamankan menurut konsep ilahiyah di dalam menyediakan pangan aktual itu betul-betul sedang kita jalankan. Karena kalau Bapak Ibu semua melihat tulisan konsep sustainability ini berhubungan dengan bagaimana caranya PTBS sedang mengupayakan ya dan terus mengupayakan bisa menciptakan produk pertanian yang baik dan menyehatkan, tentunya dengan cara mendampingi para petani di daerah-daerah ya, serta menempatkan konsep ramah lingkungan. Jelas insya Allah ini adalah pekerjaan pendampingan yang sangat mulia buat para petani ya. Untuk dari itu, dari konsep sustainability ini, PTBS hanya membuat 3 misi utama saja, ingin memberikan kesejahteraan dengan cara memproduksi produk pertanian yang harganya terjangkau, ya. Kemudian di sini ingin menciptakan produk yang baik menyehatkan dan ingin meningkatkan kesuburan lahan pertanian untuk generasi yang akan datang. Nah, jadi kesimpulannya nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu jawabannya product based farming, ya. Kemudian kembali saya ingatkan ya bahwa produk based farming ini target sasaran utamanya buat petani, buat tanaman, buat tanah. Nah, buat petani bisa meningkatkan biaya produksi, meringankan ya efisiensi, bisa meningkatkan hasil produktivitas pertanian, kuantitas, juga bisa meningkatkan kualitas hasil panen. Buat tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan fungsi akar batang dan daun, mempercepat masa panen, dan meningkatkan imunitas tanaman. Dan ini buat tanah, bisa meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan unsur hara tanah, mempercepat proses pengolahan organik, dan mempercepat proses penyerapan nutrisi ya. Nah, kemudian 5 produk base farming pun ini harus dipahami juga oleh seluruh mitra PTBS ya, bahwa PTBS memproduksi produk base farming ini jelas memiliki 5 keunggulan utama ya. Yang pertama ada produknya ramah lingkungan ya, karena terbuat dari raw material yang berasal dari makhluk hidup atau yang berbahan organik sebagian besar. Adanya penghematan biaya ya, sarana produksi pertanian, refleks peningkatan hasil, jelas bisa meningkatkan hasil kualitas pertanian dan perkebunan, produknya praktis ya, kemudian ada peluang usaha atau peluang bisnisnya. Karena hanya di PTBS biaya pengeluaran itu bisa dirubah menjadi peluang usaha ya. Oke. Nah, kemudian pengelompokan pengalaman pertanian pun ini harus dipahami juga ya. Ada 5: tanaman pangan, palawija, hortikultura, kehutanan. Semuanya ini eh, apa namanya punya spesifikasi tersendiri. Dari 5 ini dibagi lagi menjadi 2, jadi tanaman semusim dan tanaman eh, keras berbuah tahunan ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini jam psikologis tanaman pun di sini ada 5 ya, ada 4 ya. Jam pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sengaja ini disampaikan tujuannya supaya para mitra PTBS ini mendapatkan edukasi dasar-dasar ilmu pertanian. Nah, dari sini kita nanti bisa mengetahui kapan waktu terbaik aplikasi produk based farming dan kapan waktu terbaik untuk pemanenan. Nah, dulu sebelum ada edukasi ini ya, aplikasi eco farming sudah difermentasi di aplikasi yang tengah hari jam 13 atau jam 1 siang ya, itu berpengaruh besar terhadap tanaman. Jadi inti dari pengaplikasian produk ini ya, jadi kita mengaplikasikan ketika stomata sedang terbuka, karena sebagian besar produk based farming ini aplikasinya disemprot ke daun ya, meskipun ada juga yang dipendam, dikocor dan lain-lain ya. Yang jelas aplikasi terbaik adalah jam kedua ini 4.30 sampai 9.30 waktu aplikasi terbaik produk based farming. Dan di jam kedua ini tidak boleh ada pemanenan ya. Salah besar kalau petani memanen di jam fotosintesis. Nanti akan mendapatkan kualitas beras atau nasi yang memang ya secara kualitas itu tidak ini ya, tidak bagus. Mungkin Bapak Ibu semua pernah mencicipi ya nasi yang dikonsumsi kok tidak kenyang ya, sudah 2 piring 3 piring ya, ternyata memang ya tadi ya banyak kesalahan petani
budidaya pertanian komoditas padi 100 hari dirusak dalam waktu 1 hari urusan panen. Maka panen itu adanya tepatnya di jam 14.30 sampai 19.30, itulah waktu panen terbaik. Nah, kalau ada yang bertanya, di mana dasarnya kok panen di sore hari? Nah, Bapak Ibu semua, kita harus membaca ya tentang apa yang sudah pernah Allah ciptakan itu sebagai renungan dan untuk kita tafakuri. Kalau kita lihat ya, kita simpulkan apa sih fungsi Allah menciptakan semut, menciptakan nyamuk, menciptakan kelelawar itu untuk apa sebetulnya? Nah, itu bahan renungan semua. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Bercerita tentang nyamuk, bercerita tentang yang lain-lain. Ya, sudah banyak orang yang kaya dengan adanya hadirnya nyamuk, yaitu dengan cara membuat eh, pengendali nyamuk ya, baik itu lotion atau obat semprot dan lain-lain ya. Nah sekarang kelelawar, kelelawar itu kalau kita simpulkan Allah menciptakan kelelawar untuk apa sih? Yang jelas kalau kita lihat kan memang binatang itu tidak diberikan akal dan pikiran ya. Jadi kelelawar itu ya seperti binatang yang menjijikan, makan setelah makan dimuntah-muntahkan ya, disebut binatang atau hewan ultrasonik karena memang punya telinga yang bisa memantulkan gelombang. Kalau misalkan apa namanya kelelawar itu terbang ya, kemudian di depan ada tembok itu langsung belok karena memang ada gelombang ultrasonik yang dipantulkan dari telinga yang dipantulkan ke tembok tersebut. Nah itu salah satunya ya. Kemudian apa lagi sih manfaat kelelawar? Nah inilah dasar kenapa dipanen harus di sore hari. Nah, kalau kita simpulkan, kelelawar ini dalam kehidupan manusia memberikan 3 manfaat yang sangat luar biasa. Ya, meskipun tidak ada yang ternak kelelawar, jarang ya. Nah, sekarang kelelawar ini memiliki peran utama yaitu bagi Bapak dan Ibu semua yang hobis ya, yang punya hobi mencicipi durian. Tidak mungkin ada durian di seluruh muka bumi ini kalau tidak ada kelelawar ya. Tidak mungkin ada durian kalau tidak ada kelelawar karena durian itu penyerbuknya, polinatornya adalah kelelawar, bukan serangga. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu semua punya kebun durian, baik lokal maupun yang premium ya, sedang berbunga, malam-malam apa namanya? Ketika mekar, silakan center. Itu kelelawar semua bolak-balik terbang gitu kan. Itu membantu proses penyerbukan. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kotoran kelelawar, feses kelelawar yang sering disebut dengan guano ya. Guano itu adalah salah satu produk organik terbaik sepanjang masa ya, pupuk kandang terbaik sepanjang masa. Jadi domba, kambing, sapi, ayam itu kalah dengan kotoran kelelawar. Makanya banyak ya, saya pernah komunikasi juga dengan salah seorang praktisi pertanian organik di Bali. Beliau ini sangat gencar, masih muda ya. Kemudian kita sharing pengalaman yang lain. Beliau hanya menggunakan pupuk guano atau kotoran kelelawar. Karena kotoran kelelawar ini berani bersaing dengan pupuk apapun ya yang bersifat kimia sintetis. Nah, jadi dari pupuk kelelawar ini disebut guano itu adalah nutrisi terbaik untuk semua komoditas tanaman. Ya, dalam hal ini kita jangan berbicara tentang najis dan tidak najis ya, karena najis dan tidak najis itu uh, salah satu bab ya yang memang ketika kita sedang mau melaksanakan sholat ya. Kalau misalkan bab najis diterapkan di luar waktu sholat ya mungkin tidak ada yang beternak juga ya karena dianggap najis ya. Nah, itulah manfaat pertama sebagai polinator durian, yang kedua kotorannya sebagai bahan organik atau karbon organik terbaik sepanjang masa sealam semesta ini. Yang kedua, dengan adanya kelelawar, kelelawar memberikan isyarat apa yang mereka konsumsi menjelang maghrib. Nah, rata-rata buah-buahan yang dikonsumsi itu tidak pernah dihabiskan. Dan itu sebagai isyarat, ya biasanya dilempar di karang rumah atau di mana saja yang membuat penasaran kita. Ini gas kelelawar ini enak boleh dimakan atau tidak gitu kan? Seperti mangga arum manis yang besar, yang digerogoti ujungnya saja, pangkalnya enggak. Kan jadi kita jadi penasaran. Ternyata berdasarkan pengalaman, ya saya konsumsi itu yang bagian kalau yang digerogotinya bagian ujung, nah pangkalnya saya konsumsi itu rasanya, ya rasanya itu sangat luar biasa. Manisnya terjaga, teksturnya terjaga ya, tahu kelelawar itu makanannya, tapi kenapa tidak dihabiskan itu tadi untuk manusia sebagai pembelajaran ya, yang penting jangan kita makan bekas gerogotannya jangan, tapi yang masih bersihnya di bagian pangkalnya itu ya, konsumsi silakan 3 hari 3 malam tidak akan pernah basi. Nah itulah dasar kenapa panen itu diarahkan di jam 14.30 sampai menjelang isya tadi ya 19.30. Nah ini ya gambaran Bapak Ibu semua keilmuan yang
temukan oleh salah seorang tim cost based farming ya yang memang memiliki tugas sebagai research peneliti ya. Nah, kemudian ilmunya kita publikasi dan mudah-mudahan menjadi ladang jariah beliau ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, sebelum masuk ke mengenal produk based farming, nah kita harus mengenal istilah faktor-faktor kegagalan setelah aplikasi produk based farming. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam lubang yang sama ya. Sebagian besar kesalahan dalam pengaplikasian produk based farming itu atau kegagalan setelah aplikasi based farming ini yaitu disebabkan karena faktor internal. Nah, faktor internal itu kan kita bisa siasati, masih kita bisa atasi, yaitu dengan cara memperbanyak belajar tentang ilmu pertanian, belajar produk knowledge based farming ya. Nah, makanya di sini kita bagi faktor kegagalan itu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan human error ya, kesalahan para mitra yang ketika mendampingi para petani itu tidak sesuai yang direkomendasikan. Nah, yang paling utama adalah karena dosisnya kurang. Dosis kurang ini tidak akan memberikan dampak signifikan baik secara vegetatif maupun generatif ya karena dosisnya kurang. Ya, tadi misalkan bagi Bapak dan Ibu yang mau mengaplikasikan produk based farming untuk padi yang harusnya 27 kilo per hektar ya karena memang petaninya punya uangnya cuma 500.000 diberikanlah harga end user. Ya harga end user di 250.000 ya punya modalnya cuma 2 PV saja. Ya jelas dosisnya kurang, tidak akan ada repeat order ya. Nah, maka di sini dosis itu tidak boleh kekurangan dan tidak boleh kelebihan. Pak, kemarin saya uji coba salah. Kalau sawit tidak ada masalah. Tapi kalau tanaman semusim berumur pendek, overdosis itu bisa mematikan. Kenapa? Karena tadi dosis makanan eh, balita ya kemudian diberikan dosis makan orang dewasa ya overdosis. Ya, meskipun ada beberapa karakter tanaman yang memang ketika diberikan dosis tinggi pun tidak ada masalah seperti sawit ya. Sawit dulu pernah diujikan ya, diberikan pupuk NPK 1 karung pun dia tidak mati, malah subur, cuma tidak efisien saja, tidak hemat biaya ya. Nah, seperti itu. Jadi dosis ini penentu keberhasilan. Yang kedua, produk difermentasi. Ingat, produk based farming sudah tidak ada lagi dengan cara-cara fermentasi dalam pengaplikasiannya. Semua disesuaikan dengan kebutuhan itu bisa dilakukan dalam 1 liter, kemudian masukkan ke dalam tangki 15 liter air, bisa nanti dikombinasikan dengan produk ekosida, campurkan, aplikasikan ya dalam kondisi tanah lembab macak-macak untuk 1.000 meter persegi ya 1 tangki untuk 1.000 meter persegi udah beres makanya minimal demplot itu 1.000 meter persegi supaya gampang hitungnya ya. Nah, kenapa supaya mudah ngitungnya ya sekarang luasan 1.000 aja pada bingung ketika dikonversi ya. Ini muncul, Pak, gimana kalau saya punya lahan punya tanaman cabai di polybag cuma satu, berapa dosisnya gitu kan. Nah, ini kalau kita sudah pernah mencoba berapa dosis terendah, ya kita jalan saja, ya. Makanya prinsip dasar utama di dalam pembagian dosis ini tujuannya adalah supaya kita mendapatkan konsep efisiensi biaya, ya. Nah, kemudian di sini ada lagi produk difermentasi, kemudian yang ketiga produk based farming dicampur pestisida, ini paling fatal. Ada laporan, Pak, saya nggak ada masalah kok produk based farming dicampur dengan insektisida jenis ini. Iya, ketika ada masalah siapa yang tanggung jawab? Ya, mungkin ketika itu bahan aktifnya tidak terlalu beresiko terhadap kandungan bakteri yang ada pada produk based farming. Tapi kalau jenis-jenis tertentu banyak yang tidak cocok. Ada kita masih menggunakan pestisida, ya jenis insektisida, fungisida dan lain, lebih baik nanti gunakan ekosida. Nah, ekosida ini brandnya PTBS yang semalam kita launching, ya. Nah, Pak, ngapain misalkan diedukasi kok produknya belum ada? Justru inilah dari tim usaha based farming menginginkan ya silahkan Bapak Ibu semua ketika produk itu dianggap butuh nanti melalui jalur para leadernya masing-masing ajukan supaya produk itu tersedia di PTBS gitu kan. Nah, sambil menunggu produk itu diproduksi karena memang informasinya ya produk tersebut alhamdulillah sudah di-ACC dari kemasan, sudah ada izin edar dari Kementerian Pertanian dan lain-lain. Yang selanjutnya sedang on proses ya produksi produk tersebut dan insya Allah kalau itu tersedia di BES, itulah mudah-mudahan wasilah di tahun 2025 ini Bapak dan Ibu semua bisa meraih impian yang sedang dicita-citakan. Karena melalui berjualan produk ekosida yang di dalamnya sebagai pengolahan dan penyakit tanaman berbasis mikroorganisme itu jauh lebih cepat. Termasuk Bapak Ibu yang sedang fokus di kelapa sawit, nah ini pun bisa diaplikasikan untuk kelapa sawit untuk melindungi tanaman sawit supaya pH-nya bisa terjaga, bisa terproteksi dari hama dan penyakit tanaman. Kemudian di situ pun ada nutrisi juga ya. Kemudian dikombinasi dengan agrosawit atau pambes atau sigro
hasilnya pasti optimal. Ya, jadi agroeksida ini bisa untuk setiap komoditas tanaman. Nah, kalau faktor eksternal, ini berhubungan dengan apa? Ada jenis tanah, ada pH tanah, ada ketersediaan air, faktor cuaca, faktor hama penyakit, dan faktor gulma. Ini ya yang bisa membayang-bayangi ya kegagalan setiap apa yang dibudidayakan oleh para petani. Nah, ini semua bisa disiasati, ini semua bisa diatasi oleh kita ya sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran. Maka dari itu pengalaman adalah guru paling terbaik, salah satu guru paling terbaik, dan disitulah Bapak Ibu semua harus mencoba. Ya, saya bisa mengatakan produk ini bagus dan tidak setelah saya mencoba. Saya bisa mengatakan produk ini dosis tinggi pun tidak ada masalah setelah saya mencoba. Jadi ketika ada pertanyaan, Pak, saya aplikasi fotosintesa, satu saset dibagi 5 tangki, berarti saya ambil seperlimanya saja untuk satu tangki 15 liter, kok tanaman menguning. Kalau saya tidak punya pengalaman, saya tidak bisa jawab. Akhirnya saya sampaikan, ya. Kenapa terjadi menguning? Saya punya satu saset fotosintesa 50 gram. Saya larutkan di dalam satu tali. Saya siramkan tanaman, nggak ada yang mati, nggak ada yang menguning. Jadi apa Pak masalahnya? Yaitu hati-hati, ingat, pH yang ada di dalam volume semprot atau air yang ada dalam tangki itu pH itu tidak boleh kurang dari 6 ya supaya mudah diserap oleh tanaman. Misalkan karena tidak ada air, ada kubangan bekas kerbau mandi, di situ tidak ada oksigen, airnya statis ya, kita main keruk saja, dimasukkan campur dengan produk base farming, yaitu hati-hati ya. Jadi ciri daripada air itu bersifat ya mengarah kepada basah atau ya, netral ya itu karena ada aliran. Nah, aliran itu ada oksigen terlarut ya, di stok oksigen atau oksigen terlarut di dalam air tersebut. Makanya ketika ada air percikan ya, kemudian ada saluran irigasi yang di situ ada apa namanya, ada gravitasi atau ada seperti air terjun kecil ya, itu bagus ya, bagus artinya oksigen masuk, maka pH pun akan ideal ya. Nah, itu seperti itu ya. Maka dari ini faktor internal kita pelajari, faktor eksternal kita pelajari, insya Allah nanti gagal. Ya, yang penting kita tadi tahu cara pengaplikasiannya, pengenalan produknya kita paham, cara aplikasinya dan analisis biaya, serta kita berikan testimoni-testimoni yang bisa mempengaruhi para petani-petani di daerah. Itu salah satu strategi ya memberikan prospek kepada para petani ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, produk base farming untuk saat ini sudah ada 9 varian produk. Yang masih on proses adalah produk ekosidanya. Nah, namun sebelumnya saya pernah mengedukasi ini ada 7. Farming premium, base farm solaris, fotosintesa, fast grow, sea grow, dan farm base. Ditambah agrosawit dan menyusul yaitu ekosida. Ekosida pengelihatan karena kemarin yang sudah saya sampaikan. Insya Allah nanti Bapak Ibu semua ya kunjungi saja channel YouTube saya kalau sudah diupdate atau subscribe dulu supaya tahu nanti kalau saya mengupdate video baru nanti ada notifikasi ke akun YouTube Bapak Ibu semua ya atau ke ya ke notifikasi ke HP-nya masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu semua 7 varian produk ini kalau saya sebagai pengedukasi ini mengikuti ya apa yang disarankan oleh produsen pasti mitra bingung. Bayangkan 7 varian produk, nanti ada agrosawit ya, kemudian ada lagi ekosida jadi 9 produk, ada 9 SOP, bayangkan. Jadi lahirnya adanya SOP 2 SOP ini best farming 1 best farming 2 ini ya bersyukur ya dari masing-masing ini kita bagi menjadi 2 standar operasi prosedur ya supaya mudah dalam pengaplikasian. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa dibuat 2 ya? 2 saja ini sudah banyak yang mengeluh ya. Kebayang kalau ini dibuat SOP-nya 9, masing-masing produsen punya SOP tersendiri. Nah, maka penting kewenangan juga oleh produsen semua. Yang penting yang menjadi daya ya, di situ ada efisiensi biaya dulu. Kalau misalkan produk base farming terlalu tinggi biayanya dibanding produk konvensional yang lainnya atau pupuk kimia yang digunakan oleh para petani, tidak akan dilirik karena tidak ada efisiensi biaya. Nah, maka di sini saya atur-atur, ternyata 20 pp per hektar sudah cukup ya, bisa diaplikasikan. Nah, boleh mulai dikenal dari produk eco farming original. Jadi brand eco farming itu ada 3, eco farming original, eco farming premium, dan fotosintesa ya. Nah, ini masing-masing punya keunggulan tersendiri. Jangan pernah membanding-bandingkan ya. Ingat Bapak Ibu semua, kalau mau membanding-bandingkan cukup dalam diri sendiri saja. Ya. Oh, saya mau Padatik nih, produk premium dibanding produk yang lain ya boleh silahkan ya. Nah, saya kalau sebagai pengedukasi, apa yang saya sampaikan melalui lisan saya itu akan menjadi patokan nantinya. Maka kesimpulan dari para produk base farming ini masing-masing punya keunggulan tersendiri, masing-masing punya kandungan tersendiri, dan percayalah produk base farming ini
kalau diaplikasikan secara kombinasi hasilnya akan dahsyat, ya. Karena kita sudah punya ya testimoni, bukti-bukti yang memang ketika dikombinasi hasilnya lebih optimal. Nah, ini eco farming original, eco farming premium, kemudian ada eco farming fotosintesa, ada 3 brandnya eco farming, ya. Nah, kemudian dari brandnya ini, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan Seagrow. Nah, Seagrow ini adalah pupuk ya, memiliki kandungan yang cukup lengkap ya, dan jangkauannya cukup luas untuk setiap komunitas tanaman. Bisa tanaman keras berbuah, durian, manggis dan lain-lain. Bisa untuk teknologi slow-release-nya ini berumur pendek ya. Ada tanaman pangan, palawija dan hortikultura yang umurnya misalkan di bawah 110 hari ya. Ada padi, ada jagung, ada terong, ada cabai, ada kubis ya. Itu bisa semua menggunakan Seagrow. Nah, dosis Seagrow ini atau pupuk Seagrow ini bisa diaplikasikan, bisa dipendam atau ditanam ya sebagai teknologi slow release, bisa dikocor. Ya, dikocor itu artinya pupuk dicampurkan dengan air. Jadi larutan Seagrow itu disiramkan di sekitar pangkal pohon atau tanaman, itu namanya dikocor. Ada juga ditabur ya, ada juga yang disemprot ke daun di jam fotosintesis. Nah, ini Seagrow. Makanya saya menyarankan Bapak Ibu semua kalau ingin mendampingi para petani mau menggunakan SOP Best Farming 2, maka silahkan harus punya Seagrow ini 2 pouch per hektar. Ya, 2 pouch per hektar. Ya, meskipun ada penambahan biaya tapi hasilnya cukup luar biasa ya yang menggunakan produk ini. Kemudian Pasgrow. Nah, Pasgrow ini adalah salah satu produk best farming yang memiliki kandungan kalium tinggi. Pak, bagaimana fotosintesa? Kemarin ada laporan inden gitu kan. Nah, kalau misalkan belum kebagian atau belum mendapatkan produk tersebut, sekarang sedang mendampingi petani yang sedang menggunakan SOP Best Farming 1, BSA dan fotosintesa digabung, nah boleh ganti pakai Pasgrow ini ya. Yang penting kita harus cekatan. Prinsip utamanya dalam pengaplikasian produk ya, kalau bisa jangan lebih dari 27 PV per hektar. Atau paling banyak tidak boleh lebih dari 30 PV per hektar. Kenapa? Supaya itu betul-betul ketika menggunakan produk kok terjangkau murah ya, kok harganya terjangkau. Makanya saya membiasakan diri ya, ketika saya memprospek atau membantu closing tamu-tamu spesial yang datang ke kantor, saya tidak pernah menyampaikan produk best ini produk murah, jarang. Karena lebih elegannya adalah produk yang terjangkau. Produk terjangkau jika dibanding dengan produk yang lainnya. Boleh gitu kan, tanpa menjatuhkan produk lainnya. Nah, ini Pasgrow ini jangkauannya cukup luas juga. Nah, strategi pemasaran produk Pasgrow ini oleh produsen dibuatlah gambar-gambar ya yang menarik ya. Di situ ada padi sebagai perwakilan tanaman pangan ya, ada jagung bisa tanaman pangan atau palawija, ada alpukat, ada durian ya, ada jeruk itu adalah lengkeng. Itu gambaran sebagai tanaman komunitas hortikultura ya. Kemudian ada lagi sayur-sayuran berupa bawang ya, ada paprika, ada cabai dan lain. Kemudian ada kelapa sawit. Oh, ternyata ini apa namanya, secara visual produsen sudah memprediksi strategi pemasarannya. Jadi petani Indonesia sebagian besar ketika mereka mau komoditas yang mereka budidayakan tembakau, wah ini mah satu produk ataupun paketan ya paling gampang. Kalau pertanian kita memerlukan energi yang cukup besar untuk meyakinkan para petani. Ya, tapi masing-masing punya segmen tersendiri ya. Ketika kita berhadapan dengan pemilik kebun sawit, ya tidak mungkin bisa di closing menggunakan produk kesehatan. Nah, yang membutuhkan produk kesehatan biasanya orang yang memiliki kebun tersebut ya. Jadi segmen ini sudah ada pangsa pasarnya tersendiri ya. 9 varian produk tetap yang menggunakan eco farming itu sampai kapan tetap ada ya, meskipun ada 9 varian produk apa namanya diversifikasi produk di base farming ini ya, masing-masing sudah punya segmen pasar. Munculnya agro sawit sekarang tetap masih ada yang fanatik menggunakan base pump solaris ya yang digunakan ke kebun kelapa sawit ya. Itulah yang namanya seseorang kalau sudah menerima manfaat dari produk-produk base farming maka dia akan fanatik ya, fanatik. Ketika produk tersebut tidak ada sudah tidak percaya diri lagi, insecure bahwa yang bersangkutan tidak. Nah, itulah sebagian besar para petani juga ya. Maka minimal kita kenali dulu produk-produk ini ya, best farming. Kemudian best farm service. Nah, best farm service ini boleh nggak masih diaplikasikan ke kelapa sawit? Boleh. Cuman harus didampingi dengan produk ya, didampingi dengan produk fotosintesa atau fast grow. Ya, karena ternyata best farm service ini ya didominasi oleh pupuk hara makro trace elemen ya. Hara makro sekunder dan trace elemen ya.
Nah, trisomia. Nah, hara makronya itu hara mikro ya, hara makro sekunder dan hara mikro. Nah, hara makronya itu bisa didampingi dengan fotosintesa atau fast grow. Bagi beberapa ibu yang mau menggunakan produk ini tetap di kelapa sawit, maka harus didampingi dengan fast grow dan fast grow dan fotosintesa tadi. Boleh pilih salah satunya ya. Oke. Nah, sekarang produk Pambes. Nah, Pak, apa hanya Pambes dengan agrosawit? Ya masing-masing punya keunggulan. Nah, Pambes ini adalah teknologi slow release ya. Kalau agrosawit itu secara nutrisi ya, ketika diaplikasikan ke tanaman itu akan direspon dengan fast release. Nah, cuma ketika interval pengaplikasian 3 bulan sekali itu yang disebut dengan slow release. Nah, bedanya itu saja. Nah, kalau Pambes dalam pengiriman ini jauh lebih simpel. Jadi Pambes ini dosisnya mulai TBM di bawah 4 tahun hanya 50 gram, TM1 4 sampai 8 tahun 100 gram, TM2 ya 13 sampai ya betul ya 9 sampai 13 TM2 di 150 gram ya, kemudian 14 sampai 20 TM3 di 200 gram, nah TM4 di atas 20 tahun itu di 250 gram. Simpel, masing-masing punya keunggulan ya. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang sudah banyak menerima manfaat dari produk ini, boleh lanjutkan silahkan. Cuman prinsip dasar utama ketika kita menggunakan produk-produk base farming untuk kelapa sawit, jangan nanggung. Jadi misalkan kalau ada yang bertanya, ini agrosawit ini kan untuk kalau TM1 ya salah satu contoh agrosawit ya. Dibutuhkan 500 gram per pohon ya, satu kali aplikasi. Atau 2000 gram per pohon per tahun 4 kali aplikasi. Nah, karena yang bersangkutan punya satu ini, misalkan saya akan lihat dulu produknya, punya satu pouch ya untuk uji coba, ternyata diuji coba untuk 20 pohon. Nah, yang kedua, ketiga, dan keempat tidak ada aplikasi, ya percuma. Maka kalau kita mampu mengarahkan, kan, karena itu hak ya, hak yang namanya pemilik kebun sawit itu ya ingin mencoba dulu, membeli dulu, ya boleh silahkan. Cuman kita arahkan sebagai tim pengedukasi, sebagai pemberi solusi buat para pemilik kebun sawit, bahwa agro sawit ini kalau samplingnya dibeli cuma satu, maka arahkan ini untuk 5 pohon saja. Kenapa 5 pohon? Kan bisa untuk 20 pohon bisa. Cuman yang kedua, ketiga, keempat itu tidak ada, keburu habis. Nah, maka agro sawit ini diaplikasikan untuk 5 pohon dulu, kemudian nanti buat 4 kali aplikasi atau ya seperti itu ya. Jadi itu agro sawit, Pambes ataupun Sigro kita rekomendasikan untuk diaplikasikan untuk 1 tahun tuntas, ya supaya tidak kekurangan nutrisi ketika 3 bulan sudah menikmati nutrisi yang enak dari produk-produk base farming ini. Yang kedua, ketiga, keempat malah tidak tersedia. Nah, itu yang berbahaya. Tidak akan ada repeat order karena dianggapnya nanti kok begini tanaman saya padahal harus tuntas tadi ya. Nah, ini agro sawit. Nah, agro sawit ini insya Allah akan kita rutinkan pembelajarannya di hari Rabu ya, setiap Rabu jam 10 sampai jam 11.45 ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua agro sawit ini dan membutuhkan slide. Nah, insya Allah nanti apa namanya? Silakan kunjungi channel YouTube saya, Warusman Channel. Itu ada beberapa video-video yang sudah saya update ya, upload. Tujuannya untuk bisa dipelajari ya. Kalau misalkan ada beberapa daerah yang sulit terjangkau akses sinyal ya, tidak bisa secara live ikutin Zoom, nah itu silakan kunjungi channel YouTube saya, Warusman Channel, termasuk pengenalan dan cara aplikasi Ekosida ya, soft launching kemarin pun nanti akan saya upload di channel YouTube saya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, produk yang sekarang kita nantikan adalah produk ini. Ya, produk Ekosida, alhamdulillah setelah perjalanan 4 tahun kita menunggu-tunggu, ya akhirnya produk ini izinnya sudah keluar. Nah, cuma di sini hanya sebatas edukasi, edukasi ya tidak seperti biasanya karena kan ini produknya masih on proses diproduksi ya. Nah, maka dari itu di acara yang semalam disampaikan, insya Allah nanti akan saya upload di channel YouTube Bonusman Channel ya. Nanti silakan pelajari. Nah, karena produk ini adalah produk berbasis mikroorganisme ya sebagai pengendali hama dan penyakit tanaman. Nah, plusnya di sini ada nutrisi dan ada yang namanya raw material yang bisa meningkatkan tingkat kesadahan. Apa itu kesadahan? Yang mampu menaikkan pH tanah. Ya, jadi kalau selama ini saya ya merekomendasikan produk-produk base farming, agro sawit, Pambes, Sigro gitu ya. Ketika berhadapan dengan pH tanah di bawah 5,5, saya sering mengendorse ya pupuk dolomit, tidak dapat apa-apa.
Nah, sekarang saya arahkan ke produk ekosida ini. Selain nanti tanamannya bisa terproteksi dari dalam, juga tanah pun bisa meningkat. Karena saya pernah buat larutan ini, ternyata larutan ini pH-nya 8,5. Ya, ini luar biasa ya produk ini. Saya sudah dicoba, semalam pun sudah ada testimoni ya, yang menyampaikan testimoni. Insya Allah semakin banyak testimoni, semakin gampang kita memprospek produk ini ya. Jadi ada 9 varian produk base farming, masing-masing punya keunggulan ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu semua ya, jadi dari 7 varian produk ditambah agrosawit dan ditambah ekosida, ini gambarnya masih masih gambar lama ya, karena nanti akan saya update lagi menggunakan pengelihatan penyakitnya menggunakan ekosida. Nah, dari 9 varian produk kita keluarkan untuk sawit dulu, yang khusus untuk sawit ya, agrosawit dan pambes. Berarti yang tersisa di sini ada 7 varian produk. Nah, dari 7 varian produk mulai pengenalan eco farming original ya. Kalau kita lihat di sini, mulai dari sini nih ya. Nah, pertama eco farming original, eco farming premium, fotosintesa, kemudian ada Seagrow, ada Pasgrow, ada Base Farm ya. Ini Pambes dan agrosawitnya kita lewat. Nah, dan ada ekosida. Jadi ada 7 varian produk tersebut kita bagi menjadi 2 standar operasi prosedur. Yang pertama, SOP pertama apa? SOP pertama yaitu penggunaan antara didominasinya ya. BSR kita membutuhkan 4 box, kemudian fotosintesa kita membutuhkan 16 saset, dan eco farmingnya hanya 2 tub. Ini base farming 1 ya. Kemudian nanti di situ kita membutuhkan ekosidanya 5 box. Ya ini masih slide lama ya, masih ada agen hayatinya. Karena agen hayati sekarang sudah tidak diproduksi lagi dan kita arahkan semuanya ke ekosida. Nah, dari sini total 20 PV ini untuk tanaman semusim, baik jagung, baik padi ya, ini sudah cukup ideal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi setiap komunitas tanaman ya, yang umurnya di bawah 110 hari lah katakanlah. Pak, bagaimana kalau cabai yang umurnya panjang ya? Ini kan dihitung-hitung ini kan eh, ada yang 1 paket, ada yang 2 paket ya, tergantung. Kalau cabai ya disesuaikan nanti. Karena cabai ini umurnya di atas 110 hari ya. Nah, kalau ini seperti jagung, padi, dan lain-lain, ini kita bisa menggunakan 27 PV saja. Nah, sekarang di PTBS ini ya, program Champion dan Brilliant sama-sama diuntungkan ya untuk para mitra. Nah, jadi dua-duanya aktif ya, silahkan. Kalau kita membutuhkan produk ini ya supaya terjangkau, nah biasanya kita menawarkan harga repeat order. Nah, untuk mendapatkan 27 PV ini kan kalau kita sudah jadi mitra itu 3 juta dapat 20 PV, yang per PV-nya 125.000 ya. Nah, kemudian si tambah yang 3 juta tadi ditambah dapat 24 PV ditambah 3 PV lagi. Misalkan beli RO per 175.000 ya, di total-total ya tetap masih di bawah 4 juta atau di bawah 5 juta, itu masih terjangkau. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu semua, cara rekomendasi saya ya supaya bisa meningkatkan hasil pertanian perkebunan untuk setiap komoditas tanaman yang dibeli oleh para petani. Nah, sekarang kita lihat dulu SOP Base Farming 1. SOP Base Farming 1 ini ya, ini didominasi oleh fotosintesanya ya, sebanyak 16 saset, eco farmingnya 2 tub, dan base farm solusinya 4 box ya. Nah, Pak, kenapa Pak eco farmingnya sedikit? Ya. Nah, kalau mau membutuhkan eco farming dalam jumlah sesuai dengan rekomendasi 10 tub per hektar, nah maka nanti gunakan ini yang SOP yang ini ya. Jadi ini pilihan saja ya. Oke. Nah, ini awali dari SOP base farming 1 dulu. SOP base farming 1 ini ya, ketika petani sudah mempersiapkan lahan, misalnya untuk komunitas padi dulu ya. Kemudian di situ ada land clearing, pembersihan lahan, ada pengolahan lahan sempurna, ada yang disingkal, ada yang digelebek, ada yang ya ada yang ditabur pupuk anon dan lain ya. Setelah siap tanam, nah baru aplikasi produk base farming pas pratanam atau sebelum tanam itu ditanam. Di situ ada keterangan H-3 HST. Apa arti H-3 HST? Ya 3 hari sebelum ditanam. Tetap istilah HST jangan diperdebatkan. Itu sebagai penghormatan kepada ahli-ahli pertanian yang menemukan istilah hari setelah tanam, ya umur tanaman ya. Yaitu tidak bisa dirubah menjadi hari sebelum tanam, tetap hari setelah tanam. Cuma di situ ada -3 berarti sebelum ditanam. Ya. Nah, berapa dosisnya? Karena kebutuhan di base farming 1 ini kita membutuhkan 2 tub eco farming saja, baik itu yang premium atau original, pilihan silakan. Nah, jadi kita membutuhkan dari 2 tub tersebut dibagi 10 bagian. 2 tub dibagi 10 bagian itu setara dengan 1/5 tub atau 6 gram saja. Kalau kita punya eco farming 1 tub ya, ini 1 tub eco farming. Nah, buka ininya dibagi 2, dibagi 5. Nah, itu adalah setara dengan 6 gram.
ya, atau 30 gram dibagi 5, 6 gram. Nah, 6 gram ini kemudian dipotong pakai cutter steril. Jadi jangan semua dilarutkan ya, kecuali kalau memang sudah pasti lahannya ada 1 hektar, itu boleh dilarutkan ya. Dibagi nanti 10 tangki untuk 1 hektar. Nah, 1/5 tub ini kita potong pakai cutter steril, kemudian masukkan ke dalam air yang ada di dalam gayung 1 liter. Nah, campur dengan 10-15 gram ekosida. Nanti kalau Bapak dan Ibu sudah punya ekosida ya. Nah, ekosida ini samplingnya seperti ini ya. Jadi kita pun menyediakan sampling, tapi nanti dibanding dengan edukasi agrosawit ya. Nanti akan saya sampaikan ininya ya. Nah, kemudian di sini ya, 1/5 tub eco farming ditambah 10-15 gram, atau kita patok 15 gram saja, atau 1 sendok takar yang sudah kita sediakan di produk ekosida tersebut. Larutkan dalam 1 liter air, kemudian kocok secara homogen, masukkan ke dalam tangki 15-17 liter air. 15 liter boleh enggak? Boleh, silahkan. Jauh lebih pekat, jauh lebih bagus. Aplikasikan masa pratanam. Ya, semprot ke tanah yang lembab, jangan tergenang kalau bisa ya. Cukup macak-macak saja. Semprotkan, hindari hujan, dan setelah itu aplikasikan H-3. Beres, udah aplikasi ke tanah. Nah, aplikasi ke tanamannya, aplikasinya ke daun. Ini ditentukan jamnya maksimal. Nah, apa saja yang dilarutkan? 1 saset BSR ya, setara 10 gram. Larutkan dalam 1 liter air yang ada di dalam gayung, ditambah 1/3 saset fotosintesa, atau 1 saset fotosintesa dibagi 3, atau dibuat jadi dibuat 3 sendok. Nah, 1 sendok itu 1/3. Masukkan ke dalam gayung yang berisi air ya. Kemudian masukkan lagi 15 gram ekosidanya ya. Jadi ini hanya ilustrasi saja karena memang pakai slide lama. Ya, kemudian campurkan secara homogen, masukkan. Yang penting di fase vegetatif kita penuhi kebutuhan nutrisinya. Maka dalam luasan 1 hektar ini kita membutuhkan eco farming 2 tub, fotosintesa 16 saset, base pump solis 4 box, eco plan diganti dengan ekosida menjadi 5 box, total 27 pp. 27 pp berapa? Nah, kalau misalnya calon petaninya di membeli paket FO, berarti ya 2,85 dapat 16 produk. Nah, sisanya nanti FO bisa, boleh, tidak ada masalah ya. Jadi 4,85. Makanya setelah jadi mitra, setelah belanja paket basic ya, itu nanti bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ini hanya 125.000 saja per PV-nya. Jadi kalau dihitung-hitung, biaya produksi untuk penanaman padi, pengadaan sarana produksi pertanian ini ya, di bawah 5 juta itu tetap masih sangat terjangkau. Apalagi tadi yang sudah kita hitung, kalau sudah jadi mitra, di bawah 4 juta malahan ya, 27 PV ini. Nah, bahkan eh, di situ petani sudah diuntungkan karena sudah ada efisiensi biaya. Nah, ini best farming 1. Nah, best farming 2, kalau best farming 2 ini didominasi oleh apa? Didominasi oleh eco farming yang 10 tub, ya pilih mau original atau premium, pas grow-nya 10 pouch, ya si grow-nya 2 pouch, dan nanti ekosidanya 5 pouch atau 5 PV juga ya, total 27 PV juga. Sama, silahkan mau yang gunakan yang mana. Ya, nah, masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya cara tersendiri, masing-masing bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ideal untuk setiap komunitas tanaman. Jadi dua-duanya sangat luar biasa. Pak, ada nggak poros tengahnya? Misalkan eco farming dengan fotosintesa digabung, boleh, silakan ya. Lebih 27 PV atau tidak boleh lebih dari 30 PV per hektar. Ya, Pak, saya kebagiannya cuma eco farming original dengan fotosintesa. Boleh nggak dicampur? Boleh. Eco farmingnya 1/10 tuh, kemudian fotosintesanya 1/3 saset, ya, atau 1 saset dibagi 3 tangki, lalu dalam 1 liter, campurkan, nanti campur ekosida 15 gram, aplikasikan. Sama, boleh-boleh saja, silahkan. Ya, yang penting kita harus tahu karakter ya, raw material bahan-bahan baku yang ada di produk base farming ini, kemudian dalam pencampurannya ya harus disesuaikan ya, kita mendapatkan konsep efisiensi biaya dan pemenuhan kebutuhan nutrisi ideal untuk setiap komunitas tanaman. Itu yang prinsip utamanya. Nah, kalau kita lihat dulu SOP ini dibuat ya sebelum sebelum best farming 1 ini dibuat sebelum ada fast grow dan grow. Makanya testimoninya, kalau ingin pembuktian testimoni ini, mana testimoninya? Ini testimoninya. Nanam padi di Indramayu, Kecamatan Trisi, 1 kilogram benih di 1.400 meter, dapat 2,85 ton. Ini saya rasa paling terbanyak ya. Jadi 1 kilogram benih dapat 2,85 ton, ini sudah rekor. Ya, baik nasional maupun internasional. Ya. Nah, ini ada penyesalan nggak? Ada. Ya, penjelasannya apa? Kenapa dulu tidak nanam 1 hektar? 1 hektar kalau 10 kilo benih yang ditanam, kemudian kita dipanen sudah lebih dari 15 ton saja, itu sudah rekor internasional ya dalam gabah kering panen untuk tanaman sereal atau padi ini ya. Nah, ini menggunakan SOP base farming. Bahkan sudah dipasang spanduknya di awal ya.
Dan alhamdulillah ini testimoni pertama ya ketika penggunaan SOP Best Farming 1. Ini pun sama ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau buat tagline biarkan tanaman bicara supaya mudah dalam closing, kemudian Bapak dan Ibu semua punya potensi lahan yang bisa diberdayakan, buatlah demplot seperti ini ya, supaya nanti setiap petani itu betul-betul bisa mendapatkan manfaat, dan ketika tanaman ini bagus, maka akan yang banyak yang bertanya, ini jenis padi apa, pupuknya pakai pupuk apa. Nah, itu pasti akan mudah untuk closingnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini salah satu testimoni best farming juga. Nah, kalau ini best farming satu kombinasi antara BSR dan fotosintesa. Cuman ketika itu fotosintesa tidak tersedia diganti dengan fast grow. Nah, maka Bapak Ibu semua kalau yang mau membuat testimoni, ya silahkan pegang produknya ya. Nah, seperti ini. Bapak ini rajin ya membuat testimoni ya. Kemudian sambil memegang produk BSR dan fast grow. Nah, BSR ini ya berapa dosisnya? Dosis ini yang paling apa? Yang dianggap ideal itu 1 saset atau 100 gram. Dengan 1 sendok makan pas grow. Nah, itu boleh silakan ya. Nah, itu boleh. Kemudian nanti ada ekosida 15 gram per tangki atau 1 gram per liter. Nah, boleh campurkan bersamaan. Ya. Yang jelas dari tim usaha best farming merekomendasikan produk best farming kalau dikombinasi hasilnya dahsyat. Ya. Tidak lagi kita membeli pupuk dari luar, ya. Maka jangan sampai kurang dosis. Kalau kurang dosis ya pasti pertumbuhan pun kurang optimal ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian ada lagi eh nah, ini sama juga ya. SOP Best Farming 1 kombinasi antara eco farming, ada fotosintesa, ada best farm sterolis ya, yang ditanam oleh Pak Lehan Handoko di Cikampek. Laporan terakhir 3-4 tahun yang lalu kalau nggak salah beliau laporan, Inpari 32 ini tembus di atas 10 ton gabah kering panen. Ya, kalau sekarang harga proteksi ya, harga proteksi dari pemerintah. Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin menjual gabah kering panennya dengan harga proteksi dari pemerintah, itu dijualnya bukan ke tengkulak, ya, dijualnya ke kodim-kodim terdekat ya, didaftarkan, kemudian ada berapa luasan, nanti akan dibeli oleh pemerintah dengan harga 6.500 dan akan diolah sendiri dan akan masuk ke gudang Bulog ya. Biasanya Bulog ini impor dari luar, nah itu akan memberdayakan para petani supaya bisa mendapatkan 6.500 per kilogram. Tapi ya terus terang ya, program ketahanan pangan ini belum berjalan dengan baik. Masih banyak ya pemerintah mencanangkan tidak boleh turun harga gabah ini tidak boleh kurang dari 6.500 per kilogram. Masih ada aja tengkulak yang beli di bawah 6.000 ya, semuanya sendiri. Nah, maka dari itu, itulah tahapan-tahapan yang penting program pemerintah itu bisa sampai kepada para petani melalui parak untuk membeli gabah-gabah tersebut, kemudian akan dikumpulkan di bulog-bulog terdekat, kemudian akan diolah menjadi beras ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini pun testimoni-testimoni alhamdulillah sudah banyak. Inilah dasarnya produk best farming kalau dikombinasi antara satu dengan yang lainnya ya. Itu harapan kita ya. Nah, kemudian di sini ini perbandingan saya ya, yang sering saya ini kan ya. Nah, ini pun sama ya Bapak Ibu semua, jagung yang menggunakan produk kombinasi best farming ya. Bahkan ini dulu kan sebelum eco farming masih produk tunggal, belum ada apa-apa. Ini masih ada kombinasi NPK anodik di luar. Wah, saya Pak mau menggunakan supaya eco farming tunggal saja, berarti harus didampingi pupuk NPK dari luar 25-50%. Ya sah-sah saja silahkan ya. Cuman kalau kita ingin mendapatkan hasil optimal hanya di PTBS, biaya pengeluaran bisa berubah menjadi peluang bisnis ya, maka silakan arahkan menggunakan produk best farming ya, kombinasi antara satu dengan yang lain. Ini pun bisa undang Pak Badai ya dari Lampung Timur, beliau aplikasi murni produk best farming sudah tanpa lagi campur pupuk NPK organik untuk tanaman jagung, sama hasilnya bagus ya. Oke. Assalamualaikum. Nah, kemudian cabai juga yang menggunakan kombinasi antara produk-produk best farming ya, eco farming, fotosintesa, yang dulu agen nanti diganti dengan ekosida ya. Nah, seperti ini ya. Kawasan ABD Saleh di Malang ya. Saat ini saya posisi lagi ada di lahan cabai milik Pak Suroso yang sudah berusia sekitar 2 bulan 3 mingguan ya Bapak Ibu. Cabainya pokoknya luar biasa kesimpulannya ya. Ini murni produk best farming semua ya. Tidak ada keriting, tidak ada antara. Ini yang menggunakan produk best farming ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini pun jeruk yang menggunakan
produk based farming, BSR, eco farming, fotosintesa, agen hayati, campur, semprot di sentra jeruk di Kintamani, ya hasilnya pun cukup dahsyat ya. Bisa dilihat jeruk-jeruknya seperti apa, ya rasa-rasanya seperti apa. Dan inilah dahsyatnya produk based farming kalau dikombinasi antara satu dengan yang lainnya ya. Yang penting kita tetap mengembangkan efisiensi biaya ya. Oke. Nah, kemudian optimal juga Indramayu ya, luar biasa ya. Kemudian ini saya observasi juga untuk tanaman bunga matahari ya. Hasilnya bagus ya, dan tanpa ada campuran pupuk dari luar, penggunaan murni produk based farming, BSR fotosintesa dan eco farming serta agen hayati, ini hasilnya seperti ini ya. Ini luar biasa ya untuk komoditas tanaman bunga matahari yang diproduksi nantinya untuk menghasilkan minyak nabati bunga matahari ya. Jadi tidak semuanya bisa dijadikan cemilan kuaci ya. Kalau jenis minyak ini kuacinya kecil-kecil, karenanya kecil-kecil. Ya. Jelas ini menggunakan produk based farming semua ya. Observasi ya, Sigro dengan BSR kita campur diaplikasikan di tanaman apa namanya durian ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti menjelang akhir penghujan ini saya akan membuahkan durian-durian musangking yang kita tanam ya supaya betul-betul membuat testimoni tersendiri ya yang kita lakukan sendiri. Dan alhamdulillah sentra durian ini di Purwakarta ini pernah dikunjungi juga Pak Deddy Mulyadi ya, tempat riset dan observasi durian premium tim Australia Based Farming ya. Kemudian tempat juga training lintas jaringan yang ada di sini ya. Alhamdulillah semuanya melakukan produk-produk based farming ya. Insya Allah tahun ini akan ada yang kita buahkan ya. Nah, ini kita bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ya. Jadi 1 bulan setelah aplikasi ya hasilnya beda ya. Sebelumnya tanaman ini atau pohon ini tidak terlalu tinggi ya. Februari yang lalu kita mengadakan pemupukan. Nah, sekarang tajuk ke kiri ke kanan sudah cukup lebar, kemudian yang ke atas pun sudah cukup tinggi ya. Nah intinya seperti inilah, ke arah vegetatif dulu ya, karena memang yang diarahkan ini supaya tanamannya kuat dulu ya secara vegetatif ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini video-videonya ya, yang ada hubungannya dengan pohon durian. Kemudian ini testimoninya, cabai merah menggunakan SOP based farming juga, aplikasi BSR, fotosintesa dan eco farming dikombinasi dengan agen hayati ketika itu ya. Ini cabainya tembus 21,75 ton ya, luar biasa ya. Kemudian pisang yang menggunakan SOP based farming juga. Nah, kalau pisang ini kebun komersil yang ada di daerah Lagadar Kabupaten ini sudah dipanen ya dulu, ini 2 tahun yang lalu video ini kita buat dan hasilnya cukup luar biasa ya. Kemudian jeruk yang menggunakan SOP based farming. Nah, ke depan kalau ada pertanyaan, Pak, bisa nggak agrosawit untuk kopi, untuk lain-lain? Nah, ini sedang kita observasi. Ya, intinya kalau agrosawit ini digunakan untuk tanaman keras berbuah tahunan, secara nutrisi ya bisa-bisa saja sebetulnya. Cuman sementara ini masih kita arahkan untuk komoditas kelapa sawit dulu, sambil nanti saya membuat data, membuat hasil observasi ya. Kalau betul bisa meningkatkan selain daripada kelapa sawit, nah itu bisa direkomendasikan juga, apalagi untuk kopi ya. Kopi ini membutuhkan dalam jumlah 1.000 sampai 1.500 pohon per hektar. Nah, kalau ya jelas, tapi kalau pakai seperti ini, aplikasi BSR, fotosintesa, eco farming dan penalihan penyakit tanaman agen hayati ketika itu ya. Alhamdulillah jeruknya bagus ya dan tidak mudah rontok dan ini bisa dipanen ya sampai tetangganya menggunakan kimia sintetis gagal panen semua. Nah, oke Bapak Ibu semua. Ada waktu tersisa ya sekitar 2 hari lagi. Nah, Bapak dan Ibu semua yang ingin mendapatkan sampling produk ekosida ini, ya silahkan ikuti kelas bimbingan khusus ini. Jadi meskipun di apa namanya di rumahnya atau di tempat kediamannya tidak terdapat kebun sawit, ya. Nah, silahkan. Yang penting tahu dulu ilmunya dulu nih. Kita berikan program yang sangat terjangkau, ya. Kenapa Pak masih ada harus berbayar? Karena Bapak Ibu semua nanti akan mendapatkan flip chart dan untuk mengganti bahan baku ini. Ya secara prinsip ini tidak diperjualbelikan, ini kita kasih free. Jadi kalau dihitung, kalau ini harga repeat order ekosida ya, dapat 2 pieces, itu setara 250.000. Nah, flip chart itu 40 sampai 50.000 per ininya karena ada 16 lembar ya, 16 halaman. 8 lembar 16 halaman. Kalau dihitung-hitung ini gratis ilmunya. Nah, bahkan insya Allah nanti per 11 Mei ini Bapak Ibu semua nanti ikut kelas ini ya, bergabung dengan mitra-mitra yang lain dan nanti akan mendapatkan link
pertemuan sesi Zoom meeting. Ya, kemudian Clipchat agrosawit ini yang baru kita launching perdana. Ya, insya Allah nanti dari Clipchat ini Bapak Ibu semua bisa memahami semua tentang seputar agrosawit. Ya, jadi meskipun di daerah kita tidak ada sawit, tapi keilmuan ini penting didapatkan. Karena sudah saya buktikan juga ya, sebelum Bapak Ibu semua bertanya, Pak bisa nggak untuk durian agrosawit? Saya udah coba dulu semua, ya termasuk ke kopi dan lain-lainnya. Nah, nanti akan kita arahkan juga karena produk ini sangat simpel, NPK-nya cukup ideal, ada hara makro dan hara mikrotes elemen, ada bahan baku yang berupa asam amino dan asam humat, ya mengandung teknologi penyerapan luar biasa. Nah, maka ini jangan lewatkan Bapak Ibu semua. Jadi silahkan konfirmasi ke admin Toolbase Farming ya sebelum sheet ini terpenuhi ya.